Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Ferdian Sahriyadi dari kelas 12 TI 2. Oke, kali ini saya akan mempraktikkan sebuah materi yaitu tentang perbaikan adaptor. Oke, jadi di sini saya mempunyai adaptor dengan merek Liteon model PA1650 1650-02. Oke. Jadi di sini untuk model ini, untuk inputnya menggunakan tegangan AC 100 sampai 240 volt dengan tegangan keluaran 19 volt, tegangan output 19 volt sampai per 3,42 ampere. 3,42 ampere. Oke, ini pertama-tama saya akan mengoleskan minyak kayu putih ini untuk membuka lem perekat dari si adaptornya ini. Oke. Menurut dari guru saya disuruh menggunakan minyak kayu putih. Oke, ini baru tahu loh saya. Kok bisa ya pakai minyak kayu putih diolesi kayak gini? Apakah bisa membuka sebuah lem perekat adaptor? Mari kita coba. Oke. Oke, kita akan menunggu guys. Menunggu sekitar 5 menit. Nah, setelah 5 menit, kita tunggu 5 menit. Setelah kita oleskan, ini bekasnya banyak. Di meja saya banyak. Nah, kita cupil-cupil dulu guys. Biasanya katanya sih enak. Habis. Oh iya guys, bener. Enak. Kok bisa ya kayak gini? Bisa loh. Bisa loh. Wih, kayak gini ya jadinya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam. Berat kali. Kok berat sekali ini. Masih menempel juga. Oke, kita akan bongkar ininya. Hati-hati karena belum di-shortkan. Jadi harus penuh hati-hati ini mah. Nanti nge-shortkan pakai apa ya saya? Saya juga bingung. Wow. Oke. Buka dulu solasinya. Ini sebagai pendingin kayaknya. Tapi nggak tahu dah. Pendingin apa bukan, nggak tahu. Oh iya, mesinnya pendingin sih. Ini kalau dibiarkan kan dingin dia. Supaya panasnya juga merata dia. Oke, dengan penuh hati-hati. Ya, sebelumnya tadi itu saya ukur dia tuh tidak mengeluarkan arus tegangan deh. Bukannya gimana? Dia tidak bisa mengeluarkan tegangan. Bentar, saya cari cara membukanya. Apakah ini diginikan? Kan? Ini saya buka gini dulu. Ini juga saya buka gini dulu. Mantap jiwa. Terus ini dari atas, ini bukan ya? Apa ya? Oh iya. Ini dari atas ini ditarik gini. Awas hati-hati.
Mantap jiwa guys. Waduh, ini buat apa? Buat isolatornya. Jadi banyak loh isolatornya. Nah ini dia. Udah. Ini di sana sini. Mana ukurnya nanti? Cobalah. Nanti solder lagi sama situ. Oke. Oke, jadi kita harus bongkar ini. Ini harus kita kikil. Oh, was-was saya sumpah. Waduh. Kita sortkan dulu guys. Oh nggak bisa. Kita buka dulu. Nah ini kan. Waduh. Gimana ini? Caranya nge-shotgun. Ini mukanya ini gimana? Ini kan ada bautnya ya. Oke, kita buka guys. Harus hati-hati, safety. Tetap hati-hati. Ini harus pakai obeng plus. Apakah ini tertanam? Bentar, kita shortkan dulu. Gak bisa. Ini apaan ini? Ini kabelnya sangat ribet sekali. Oke, mungkin belum short. Ini kita harus membongkar ini guys. Bismillah. Kita harus membongkar ini. Oke, sudah terbongkar. Ini kayaknya pendingin dah. Iya, pendingin sih. Terlalu banyak lem. Apakah sudah short? Hati-hati jangan sampai nyentuh. Ini apakah tertanam ya? Enggak ya. Oh ini nyatu sama itu. Oke. Nah ini loh guys. Ini sangat merepotkan. Ini jadi bagian dari aluminiumnya. Oke, kita akan shotgun dulu. Shot. Nah, oke. Kita akan colokkan dulu dan ngecek di sini. Mana kabelnya tadi? Ini. Kita akan siapkan ini, dipinggirkan dulu.
Oke, sekarang power supply sudah saya tancapkan ke listrik. Ini sudah saya tancapkan ke listrik. Nah, jadi saya akan mengukur dulu untuk tegangan outputnya ke power supply, tegangan output dari power supply tersebut. Nah, di sini saya akan mengatur dengan avometer digital. Nah, oke, setelah pembongkaran tadi, saya akan menyolokkan ini kabel dari power supply ke listrik AC, dan kita akan mengukur di bagan tegangan DC, bagan tegangan DC pertama. Jadi sebelum tegangan DC itu diturunkan oleh transformator ini, nah tegangan AC tadi dirubah menjadi tegangan DC di sini. Jadi bagannya di sini sampai ke kapasitor ini, sampai di sini. Nah, di sini ada komponen yang bernama dioda sebagai penyarah untuk tegangan DC-nya. Oke, ada toroid apa ini? Induktor sebagai itu untuk menaikkan tegangannya. Dan untuk filternya tadi mana ya filter? Kalau belum tahu aku. Oke, jadi kita akan mengukur tegangan DC-nya berapa volt. Oke, jadi kita mengambil di sini. Kita mengambil di kapasitornya. Ada di sini tertera 314 DC volt. Nah, di sini di kabelnya ini saya akan mengukur juga di kabelnya. Dan di mana tadi? Teman-teman. Di kabelnya ini saya akan mengukur. Oke, belum bisa. Saya akan pakai ini, pinset. Nah, di DC-nya ini saya akan lihat. Apakah bisa? Wah, kebesar. Untuk tegangan DC yang keluar cuma berapa ini? 0,003. Bentar, saya akan menggunakan yang lainnya. Aduh. Oke, di sini saya akan mengukur tegangan keluaran outputnya. Nah, tegangan outputnya cuma 2 volt. Jadi tegangan outputnya cuma 2 volt ya, guys. Oke, 2 volt DC. Oke, berarti turun. Setelah 2 volt, iya 2 volt ini 2,3 volt. Tapi di sini tadi tegangan DC-nya, DC yang belum dikonvert. Di sini tegangan DC yang belum dikonvert itu tegangan DC yang belum dikonvert sekitar 310 volt. Oke. Tegangan DC yang belum dikonvert 310 volt. Oke. Saya akan melepaskan dulu dan saya akan mereset. Oke. Wow, tegangannya kayak gitu ya, guys. Kayak tukang las. 311. Oke, jadi di sini tegangannya sudah habis. Dan sekarang kita akan melakukan pengukuran. Kupingku jadi korban ini mah. Kayak gini loh. Kalau nggak ada ilmu dari Pak Agus ini mah bisa konslet aku. Waduh, makasih Pak Agus ilmunya. Buat ngereset dulu. Oke. Jadi tegangan cuma itu ya. Oke, saya kan tadi sudah mengecek untuk tegangan keluaran dari elko-nya itu sekitar 310 volt. Berarti tidak ada masalah untuk bagan converter to AC to DC. Tidak ada masalah di blok converter AC to DC. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ini. Ini saya curiga dengan MOSFET-nya. Apakah MOSFET-nya ini rusak atau tidak? Oke, saya akan ukur MOSFET-nya.
Saya akan coba ukur. Oke, saya di avometer ini saya pindah ke dioda untuk pengukuran untuk pengukuran MOSFET. Ya, untuk MOSFET-nya OL tidak ada tekanan masuk. Saya akan terus ini. Tidak ada. Kita balikkan dulu sini. Ini untuk MOSFET-nya kaki ground dan source bersambung. Terus kita ke gate dulu, ke gate naik. Oke, kita reset dulu. Oke. Oh, naik. Oke, untuk MOSFET-nya masih dalam keadaan bagus. Oke, kita akan lihat dulu rangkaiannya apakah ada yang rusak atau gosong ya guys. Oke, di sini untuk PWM-nya ini PWM ya guys. Ini IC PWM, ini kecil ini. Kecil ini IC PWM. Katanya sih IC PWM. Ini masih dalam keadaan bagus. IC PWM masih keadaan bagus. Iya, masih dalam bagus. Terus untuk transformatornya, ini transformatornya bagus ya. Kita coba cek elko-nya. Kita coba cek elko-nya dulu. Akhirnya kita coba cek elko-nya dulu. Elko kakinya di situ sama ini kaki elko ya. Elko positif negatif. Oke, kita cek elko-nya nih. Kita ada masalah di elko. Apakah ada masalah di elko? Tidak ada. Kita naikkan dulu. Nah, untuk elko-nya masih bisa ya. Elko-nya dalam kondisi yang baik. Ini di sini nggak bisa. 2 mikro. Sini sih bisa loh. 200. Ini untuk elko-nya nilainya berapa? Nilainya 10 mikrofarad. 70 apa 10? 10 mikrofarad, tapi tidak bisa dicek. Dua mega nggak bisa. Ini 10 mikrofarad. 10 mikrofarad nggak bisa dicek. 10 mikrofarad. Coba elko yang lainnya. Ini di sini. Elkonya kakinya mana lagi satunya? Ini elko, kaki elko ini. Tidak bisa dicek. Di 20 mikrofarad tidak bisa. Coba kita cek elko yang ini. Elko yang ini juga nggak bisa dicek. Aneh avometer saya. Tapi ini bagus tadi. Oke, untuk semuanya bagus. Kita akan ngecek kabelnya. Kabel yang di sini. Apa mungkin dari perilaku solderan ya?
Kita cek kabel di sini. Tidak ada aktivitas. Ini solderan ini. Solderan ini. Coba bentar satunya. Oke, untuk semuanya tadi terlihat baik ya. Ini untuk bagian bloknya, konverternya ini tadi terlihat baik. Untuk diodanya juga masih baik. Karena jika dioda rusak, di sini tidak mungkin bisa diukur tegangan yang keluar dari konverter tadi. Untuk tadi saya cek tegangan yang keluar di sini sekitar 310 DC volt di keluaran dari elko-nya. Berarti kalau di elko ini keluarannya bisa diukur sebesar 310 volt. 310 volt bener tadi 310 volt. Berarti kalau di sini yang bisa diukur, jadi otomatis dari blok ini itu masih sempurna, masih bagus. Nah, selanjutnya, tadi setelah itu saya ukur di sini tidak ada tegangan yang keluar. Sekitar tegangan sekitar di bawah 110 volt. Bukan 110 volt. Di bawah 1 volt atau sampai 2 volt doang. Nah, itu setelah saya cek di MOSFET-nya, di MOSFET juga tidak ada masalah, tidak ada kendala di MOSFET. Dan untuk di elko-nya ini juga tidak ada masalah. Ini kemungkinan terus saya ngecek di sini. Itu terkadang saya ngecek di keluaran outputnya ini, terkadang ada tegangan keluaran yang sama persis saya ini 19 volt. Setelah saya cek di sini keluar 19 volt. Bukan keluar 19 volt, keluar 0 volt. Setelah saya cek di sini itu keluar 0 volt, dan saya coba ketuk-ketuk di sini, daerah sini. Ini avometer saya menunjukkan adanya aktivitas tegangan 19 volt. Jadi ini bisa disimpulkan untuk adaptor ini, untuk solderannya sudah lama ya, atau perlu disolder ulang agar tegangan yang keluar bisa maksimal. Oke, jadi dan perlu diperhatikan lagi untuk kabel juga akan perlu dicek ulang, karena di sini tadi saya ngecek juga untuk kabelnya tidak ada responsivitas ya. Di sini untuk kabelnya tidak ada responsivitas. Ada ini. Ada. Tapi sedikit ya. Ini tidak ada responsivitas. Kalau yang ini ada responsivitas yang satunya. Berarti ada masalah dengan kabelnya juga ini. Kabelnya perlu diganti. Dan di sini tadi setelah saya ngecek di outputan ini, pertama-tama itu outputannya 0 volt. Tapi setelah saya agak ini beri guncangan di daerah sini, dari sini saya ketuk-ketuk dikit, itu
tegangannya keluar 19 volt. Berarti untuk di sini untuk komponennya itu tidak ada masalah. Yang terdapat masalah itu adalah solderan dari komponen-komponennya itu sendiri. Jadi dari solderan ini sudah mungkin agak lama ya, sudah agak lama, jadi perlu disolder ulang lagi supaya itu aliran tegangannya bisa masuk dengan full. Oke, juga saya akan mengecek untuk ampernya. Saya akan mengecek terakhir untuk ampere. Di sini tertera ampere 3,42 ampere. Saya ke ampere dulu. Ini ke ini ke ampere. 20 ampere. Saya akan coba cek ampernya. Nggak bisa dicek. Ampernya nggak bisa dicek. Bentar. Ini harus ke sini. Itu ampernya bermasalah ya, 0,11 ampere. Ampernya bermasalah. Coba saya cek tegangannya. Tegangannya DC nya, tegangan DC. Saya coba ketuk-ketuk lagi. Saya coba ketuk-ketuk lagi. Oke aja bisa lagi. Nah, keluar kan 19 volt. Jadi di sini solderannya agak kurang matang ya. Ini turun tuh, turun. Itu solderannya. Ini turun. Coba saya ketuk-ketuk lagi. Pas saya tekan ya, agak tekan ya. Nggak bisa tekan. Aduh. Nah ini keluar 19 volt tapi agak naik turun. Oke, jadi bisa disimpulkan ini solderan dan kabelnya perlu diganti. Oke. Untuk komponennya itu masih bagus. Jadi solderannya agak itu kurang matang ya, atau kurang mau disolder ulang dulu. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Ini jadi perlu disolder ulang dan diganti kabelnya juga perlu diganti ini. Terima kasih.